Alena melempar tas Hermesnya. Tas yang sebenarnya terlalu mewah untuk ukuran mahasiswa tergeletak tak berdaya di dekat sofa. Ia sudah tidak peduli kalau di dalamnya ada gadget seharga puluhan juta. Alena mengambil sebotol air mineral dingin dari kulkasnya. Asisten pribadinya yang bertugas menjaga kebersihan apartemennya sudah dari tadi pulang. Bahkan makanan sudah tersedia di meja oval yang berada di dapur apartemennya. Usai menenggak isinya, Alena melemparkan tubuhnya ke kasur yang empuk dan mulai menangis terseduh-seduh. Semakin ia mengingat Nizam, semakin keras suara tangisnya. Ia sudah tidak peduli dengan paha mulusnya yang terumbar kemana-mana mengingat di apartemennya tidak ada siapapun. Suara tangisnya berhenti ketika mendengar pintunya diketuk. Alena melihat remote control apartemennya dan melihat layar remote-nya. Remote itu bisa mengontrol pintu, lampu, jendela, pemanas, dan AC. Remote itu dilengkapi dengan layar yang memungkinkan ia bisa melihat siapa yang ada di luar atau siapa yang ada di dalam rumah ketika ia ada di luar rumah. Wajah cantik Cynthia terlihat di layar remote. Alena segera memijit tombol untuk membuka pintunya. Begitu pintu terbuka, Cynthia langsung menghambur ke dalam. Dan ketika dilihatnya Alena duduk di ranjang dengan mata bengkak, Cynthia segera menghampirinya dan memeluknya dengan erat. "Apa yang terjadi? Please tell me," tanya Cynthia sambil mengelus punggungnya. "Nizam, I can't stand anymore. He hurts me," Alena mengadu sambil terisak. "How can he do that to you? I really don't understand." Cynthia tidak mengerti bagaimana Nizam, teman kuliahnya yang sedingin gunung salju, bisa menyakiti sahabatnya. Padahal ia tahu persis kalau Nizam sangat menghindari berbicara dengan wanita. Kecuali say hello basa-basi atau tersenyum tipis antara ada dan tiada. Bagaimana bisa Nizam menyakiti Alena kalau Nizam hampir tidak pernah memandang wanita kecuali dosen wanita yang sedang menjelaskan atau lawan debatnya ketika mereka sedang berdiskusi. Sungguh pria yang aneh. Tapi di balik semua keanehannya, ia memandang sahabatnya Alena lebih aneh lagi. Bagaimana bisa gadis cantik yang hampir membuat setengah pria di kampusnya klepek-klepek jatuh cinta, malah mencintai orang sekeras patung Liberty. Terkadang ia kasihan melihat Alena tersiksa karena mencintai Nizam diam-diam. She's chasing flying pigs, ia bagai pungguk merindukan bulan. Okelah, Nizam sangat tampan, setampan pangeran-pangeran Arab dalam cerita 1001 Malam, atau setampan dewa-dewa Yunani yang ada dalam cerita mitologi. Tetapi sikap dingin dan misteriusnya, tidak ada satu pun gadis di kampusnya yang berani mendekatinya. "Alena, ceritakan apa yang terjadi." Cynthia mengendurkan pelukannya lalu memegang bahu Alena. Alena terseduh dan bercerita tentang perlakuan Nizam padanya ketika Alena duduk di sampingnya. Cynthia terkejut dengan muka kesal, ia berkata, "Alena, kamu jangan diam saja. Kamu harus berjuang untuk mendapatkan orang itu. Ia sudah terlanjur menghina kamu. Sekalian saja kamu kejar dia." Cynthia berkata dengan berapi-api. Mendengar kata-kata Cynthia, mata Alena yang indah membesar. Air matanya berhenti mengalir. Dadanya berdetak kencang. Ia sudah merasa terhina, jadi kalau nanti ia terhina lagi, apa masalahnya buat dia? Nothing to lose, apapun yang terjadi, tidak ada salahnya untuk mencoba. Genderang perang sudah ia tabuh. Jangan sebut namanya kalau ia tidak bisa membuat Nizam bertekuk lutut di kakinya. Bila perlu, Nizam harus merangkak di kakinya mengharap cintanya. Alena menghapus air matanya. Cynthia melihat mata Alena bersinar-sinar dan bibirnya saling menggigit. Pipinya merona. Kecantikan Alena semakin terpancar nyata. Mengapa ada mata yang begitu besar bagai telaga yang jernih? Mengapa ada mata yang begitu bersinar indah bagai bintang di langit? Mengapa ada bibir yang begitu menggairahkan? Mengapa ada rambut yang begitu halus, ikal bergelombang tergerai panjang? Alena begitu cantik. Cynthia menggelengkan kepala. Hati pria yang tidak jatuh cinta pada Alena kemungkinan ada dua. Ia tidak menyukai gadis cantik atau pria itu penyuka sesama jenis. Cynthia bahkan berpikir kalau Nizam bisa saja penyuka sesama jenis. Cynthia tidak pernah sekalipun melihat Nizam tertarik dengan seorang wanita, secantik apapun dia. Nizam selalu memalingkan muka jika melihat gadis dengan pakaian terbuka lewat di depannya. Nizam jarang berbicara dan ia selalu duduk membeku di kursinya. Sungguh pria yang sangat aneh. Alena menyusun strategi dibantu oleh Cynthia.
Sebodoh-bodohnya ia tetap saja ia adalah mahasiswa kampus The Great. Kampus yang terkenal karena seleksi ketatnya. Hanya mahasiswa-mahasiswa yang cerdas pintar dan berduit yang bisa masuk ke kampus tersebut. Walaupun ada beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu seperti Cynthia, tetapi tetap beasiswa itu ditujukan untuk orang-orang yang kapasitas otaknya di atas rata-rata. Tidak ada lagi air mata yang tergenang di pelupuk matanya. Tidak ada lagi kesedihan di hatinya. Semua berubah menjadi semangat yang membara. Ketika Cynthia membeberkan strategi demi strategi, Alena mengamatinya dengan seksama. Bagaikan Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dari Prancis, ketika menyusun strategi saat menaklukkan negara Italia dan sebagian negara Jerman. Mereka berdua tampak serius. Apakah kamu ingat bagaimana Empress Wu Zetian berhasil menikahi ayah dan anak pada zaman kekaisaran dinasti Tang? Cynthia berkata sambil memasukkan sandwich keju ke dalam mulutnya. Alena melirik geli melihat sandwich yang begitu besar hampir semua masuk ke mulut Cynthia. Kelemahan Cynthia adalah dia memiliki nafsu makan yang luar biasa. Tidak heran kalau badannya tinggi besar. Dengan tinggi 175 dan berat 80 kilo, Cynthia bagaikan bodyguard baginya. Kegemaran makannya konon karena ia berangkat dari keluarganya yang sedikit kekurangan, sehingga ia jarang menikmati makanan yang lezat dan mewah. Sandwich keju buatan Mrs. Nancy juru masaknya sangatlah lezat. Dengan roti dari Blueberry Bakery dan keju no 1 serta daging sapi yang tebal membuat sandwich buatan Mrs. Nancy tidak pernah gagal. Alena mengingat-ingat siapa itu Empress Wu Zetian. Karena lupa lagi, ia meraih handphonenya dan mulai browsing materi. Dia itu satu-satunya kaisar wanita di Cina. Alena menggumam sendiri. Ia lalu melanjutkan membaca cerita Empress Wu. Pertama kali masuk istana, ia menjadi selir dari Kaisar Li Shimin. Kemudian setelah kaisar itu meninggal, sebenarnya ia dikirim ke kuil untuk menjadi biarawati. Tetapi kemudian ia berhasil merayu Li Ji, anak ke-9 dari Kaisar Li Shimin. Entah rayuan apa yang digunakan oleh wanita itu hingga bisa menjerat ayah dan anak sekaligus. Ingat Alena, walaupun kau cantik, jangan berkelakuan konyol seperti Marie Antoinette, karena gara-gara gaya hidupnya yang glamor bersama suaminya membuat ia dihukum gilotin. Cynthia mengoceh sambil memasukkan kue makaron satu persatu ke mulutnya. Hijau, kuning, merah, sampai coklat satu persatu kue yang berwarna-warni itu menjejali mulut Cynthia, yang sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi kamu kan tahu kalau Nizam bukanlah pria yang mudah terjerat oleh kecantikan, kata Alena sambil mengikuti tingkah Cynthia memasukkan kue macaron ke mulutnya. Cuma bedanya kalau Cynthia memasukkan kue itu sekaligus sedangkan Alena menggigit-gigitnya sedikit demi sedikit, sebelum kemudian ia menelannya. Rasa kue makaron yang manis dan gurih karena terbuat dari tepung almond, putih telur, dan icing sugar membuat matanya merem melek. Wanita dan kue memang memiliki chemistry, bagaikan pasangan kekasih. Itulah pentingnya strategi ini kita buat. Kalau ia pria gampangan, buat apa kita capek-capek membuatnya? Karena tanpa kita jerat, ia akan langsung terjerat olehmu, kata Cynthia. Alena nyengir mendengar kata-kata Cynthia yang dalam dan penuh makna. Cynthia, bagaimana kalau ia malah menjadi membenciku seperti aku membenci Justin, yang mengejar-ngejar aku? Alenaku sayang, mengejar-ngejar seseorang seperti yang Justin atau pria lain mengejar-ngejarmu adalah gaya yang tidak berkelas. Sementara strategi yang kita buat akan menjadikan kamu tidak terlihat seperti sedang mengejarnya. Gaya yang elegan. Cynthia, jika benar, Nizam bisa jatuh ke pelukanku karena strategi-strategi ini. Aku berjanji akan memberikanmu handphone terbaru. Cynthia langsung berbinar. Benarkah? Are you sure? Thank you, sweetheart. Alena dan Cynthia berpelukan erat dengan penuh kegembiraan. Sebenarnya bukanlah handphone terbaru yang dijanjikan Alena yang membuat Cynthia bahagia, tetapi sebagai sahabat baik, Cynthia akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan Alena.